Kelompok Tani Mapan Sejahtera di Kelurahan Mamburungan, Tarakan ini akhirnya menuai hasil. Teknik ini sangat cocok dikembangkan di lahan yang memiliki kandungan garam seperti Tarakan. Cocok, karena ini baru pertama kali dicoba di Kaltara ini, Biosalim ini. Memang cocok. Memang dari awal itu kita tidak terlalu banyak tantangan di situ tentang budaya Biosalim ini. Cukup bagus. Nama saya Saripudin dari kelompok Tani Mapan Sejahtera yang berada di Tarakan Timur. Saya mulai masuk ke dunia pertanian organik hampir sekitar 20 tahun yang lalu. Memang sebelumnya Tarakan ini menurut cerita orang itu padi tidak bisa tumbuh. Tapi karena kami berpikir bahwa kalau misalnya kita tidak tanam padi, kita nantinya kalau misalnya bahan makanan sulit masuk, kita tidak bisa dapat ke makanan. Ini mol nasi namanya. Mol nasi. Ya, untuk nanti begitu lahan sudah dibajak, kita sempatkan di sana itu. Supaya nanti sisa-sisa jerami sama pupuk-pupuk yang kemarin itu bisa terurai kembali. Oh, ini pengganti pupuk kimia. Ini kan betul-betul organik ini. Ya, kita kemarin itu sudah mulai full organik sekitar 5 tahun itu memang sudah kelihatan di situ. Lahannya semakin bagus ya. Kita kasih air kelapa. Air kelapa ini kan mengandung CPT yang bagus, terus gula merahnya ini kan sebetulnya makanannya si bakteri yang kita mau bikin ini. Makanannya si bakteri. Mulainya kita buka lahan sawah sekitar tahun 2007 dan alhamdulillah dari pertanian juga mendukung, terus juga kami didampingi oleh perusahaan Medco. Cuma karena Tarakan ini memang kondisinya sebetulnya bukan lahan pertanian, terutama di sektor lahan ini pH-nya cukup rendah. Kondisi lahan di Tarakan ini 50% liat, 50% pasir, berarti kandungan humusnya agak kurang. Akhirnya kami berusaha untuk bagaimana caranya supaya pH ini bisa naik untuk menumbuhkan tanam-tanam padi ini menjadi subur. Dan kami juga di sini kita tidak terlalu mengandalkan dengan pupuk-pupuk pabrikan, tapi kami berusaha untuk menciptakan petani-petani yang mandiri. Di tempat kita sudah ada Ligister biogas yang ada beberapa macam manfaat. Selain daripada gasnya yang kita gunakan untuk masak, terus limbah dari biogas ini ada limbah padat, limbah cair itu, itulah yang kita gunakan untuk di lahan-lahan kami. Sudah berapa ekor ini, Pak? Ada tinggal 3 ini. Kemarin-kemarin kan banyak waktu belum lebaran haji kemarin. Tapi ini sudah pada KO semua yang lain. Ini rencana sih mau kasih masuk lagi untuk ini kan agak kurang juga di kotorannya ini. Kalau kemarin kalau misalnya sapinya sampai 9, wah sudah tiap hari kita sudah ada pengadukan masuk di biogas. Sebelum ada biogas itu kan repot juga kalau tai sapinya itu agak bertumpuk. Kalau ini bertumpuk biasanya merusak lapisan langit lah bilang orang-orang. Makanya kita sekarang untuk lebih amannya kita bikin biogas. Ini tempat pengadukan ini. Nah ini. Sudah penyimpanan. Ada di dalam, di ligisternya itu. Oh, di dalam Dia di situ, ligisternya di bawah tanah itu. di register. Iya, bundar dia di dalam ini. Ada sekitar 2 meter kedalaman lah itu. Ya, intinya yang penting dia posisi tai sapi ini encer. Itu prosesnya sebulan ini kalau di fermentasi ini. Tapi kalau dalam ligister juga sebetulnya sebulan juga. Cuma kan tidak terasa dia. Karena yang model ini hari ini kita kasih masuk ini 1 bulan ke depannya baru keluar ini. Secara otomatis keluar sendiri. Nah, ini dia sudah masuk dia ini. Cuma dia masih kental ini jadi tidak sempurna dia masuk. Nah, ini dia. Kurang airnya. Itu ada saringan lagi gitu. Tidak ada. Cuma dia pakai ini, nah di sini dia elbownya. Nah ini dia. Dia sebetulnya kalau dia encer biar banyak gasnya langsung dia turun, langsung keluar juga di situ. Yang sudah duluan ke sini keluar dia. Setelah dari sini kemana deh, Pak? Dia masuk ke dalam sini. Di dalam sini kan ada ligisternya. Dalam sini ada ligister yang ukuran 2 meter 3 meter ukuran lebarnya itu.
lebarnya. Cuma karena dia bundar kan. Nah ini ada kerang gasnya. Ini muatan 6 kubik. Iya. Kalau untuk gasnya rumah 3 itu kalau masak biasa aja rumah tangga itu cukup. Cukup untuk sehari. Besoknya kan ada lagi gasnya karena selalu proses gasnya itu. Ini ada gasnya. Nanti kalau sudah yang tadi masuk itu sudah 1 bulan, secara otomatis dia keluar sendiri di sana. Di sana dia keluar. Ini hasil dari limbahnya yang padat ini. Ini sudah bisa jadi, ini sudah kompos ini. Karena sudah fermentasi di dalam sini. Sudah jadi kompos dia. Biar digester keluar ini. Ya, keluar di sini. Karena di sini kan masih illegal ini. Masih tabung gas di sini. Di atas ini kan gas sudah. Nah, di sini ada bak, di dalamnya ada bak ini. Ini namanya bak penekanan. Iya, di dalam sini dia. Ini sebetulnya bisa dibuka ini. Platnya ini kan bisa dibuka. Memang sengaja begini. Dibuka. Nanti dia keluar sini. Dia keluar di sini kan. Ini kan kita pasangkan apa? Saringan. Jadi kalau sudah tinggal begini kita tinggal kasih naik begini. Ini sudah jadi kompos ini. Ini kompos padat. Nanti kalau untuk lebih lengkap lagi kandungannya ini biasanya kita pakai campurkan sama arang. Iya. Karena di Tarakan ini kan pH-nya cukup rendah. Jadi kalau dikasih arang ya semacam pengganti kapur lah. Keluar ke situ tuh. Ini ada pipanya. Ada pipanya dia. Dia keluar sendiri itu. Ini ada pipanya. Ini kan baknya ada sekitar 50 kedalaman ini. Cuma pipanya harus dipasang di atas. Karena ini kan bak penekanan. Kemudian ketekan keluar. Iya, jadi nanti dari sana itu dari situ kan naik dia, naik begini. Baru dia tekan ke sini. Kalau misalnya gasnya dipakai, yang di dalam sini kembali ke likister. Kembali ke dalam, terus dia tekan itu gas ke kubah. Di pucuk kubah itu kan kalau dia bikin kerucut begini kan menyatu dia, ngumpul di pucuk kubah itu gas, dia baru lari ke kompor. Nah, di situ juga kan ada pengamannya di situ. Kalau misalnya kita takut, banyak yang duga bilang nanti kalau terlalu penuh meledak apa enggak. Karena di sana itu ada semacam pengaman lah ceritanya. Jadi selang itu kita isi air. Nah, kalau misalnya dia gasnya terlalu tinggi, gas itu tekan itu air di selang, baru airnya keluar, gasnya juga ikut keluar. Nah, kalau sudah dari sini sudah diambilin begini kan nanti airnya kan turun ke bawah karena di sini kan ada bak. Ini ada bak ini. Ada berapa petak baknya ini. Jadi nanti yang airnya kan di sini dia. Nah, ini dia biosururinya. Bilang bilang orang pertanian kan biosururi. Kalau kami ya kencing sapi aja. Nah, inilah yang sering dibawa orang teman-teman ke tambak. Karena memang menurut cerita yang sering pakai ini cukup bagus. Dia pertumbuhan udang sama ikan itu lebih cepat. Untuk di ladang ini Pak, selain dipakai untuk petambak tadi, biosururi ini dipakai Bapak sendiri nggak? Pakai juga, pakai untuk cabai lebih bagus. Kita kebetulan ada teman di atas itu yang taman cabai, dia enggak pakai kotoran ayam, pakai ini aja sudah. Secara otomatis kita sudah gunakan gasnya. Kita juga gunakan limbahnya malahan. Karena ini yang keluar ini termasuk limbahnya. Padahal limbahnya sudah difermentasi dalam ligister biogas itu. Kita yang begini-begini kan cuma kita ide. Biasanya kan orang yang cuma manfaat di gasnya aja kan ini dilepas, dibuang aja. Bahkan dibuang ke sungai. Kalau kita di sini malah terbalik. Justru yang limbahnya ini yang sangat dibutuhkan. Nah, kami sudah mencoba dan membuktikan ternyata betul kalau kita mengelola lahan kita ini secara ramah lingkungan, istilahnya kita harus memperhatikan juga lahan ini. Karena memang dulu kami akui, kami sebagai petani konvensional itu jarang sekali, belum ada ceritanya kami dulu untuk memberikan makanan si tanahnya, tapi selalu memberikan pupuk dan di tanamannya. Nah, ternyata kami sudah dapat semacam pengalaman dari sana, itu tidak bisa diteruskan. Karena ternyata lahan inilah dulu yang harus diperhatikan, disehatkan. Secara otomatis nanti dia akan menghasilkan tanaman yang sehat dan subur.